Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pertanggungan kita di rumah kita masing-masing, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada malam hari ini tertulis di dalam Markus 13 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka,
Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam pertanyaan kita malam hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa, sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu,
Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel, Yehuda pada saat itu dipimpin oleh Raja Yoyakim, bangsa itu jatuh ke dalam pembuangan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menawan bangsa Israel di Babel. Para orang-orang muda yang tidak bercela, para orang muda yang memahami berbagai-bagai hikmat, para orang muda dari kalangan orang Israel dibawa bekerja di dalam istana raja. Dan Daniel salah satu dari mereka. Tuhan menganugerahkan kepada Daniel hikmat untuk mengartikan mimpi, sehingga dia diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel. Dan kepada Daniel dianugerahkan kuasa sebagai kepala atas seluruh orang bijaksana di Babel. Dan kepada Daniel Allah mengungkapkan kehidupan pada akhir zaman. Hal ini merupakan apokaliptik yang berisi wahyu tentang kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam penglihatan Daniel, di mana nats yang kita baca tadi, akan ada satu waktu kesesakan besar menimpa manusia. Kesesakan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kesesakan itu begitu menyakitkan. Kesesakan itu merupakan penderitaan yang besar. Namun kesesakan itu tidak terjadi pada semua orang. Ada orang yang terluput dari kesesakan itu. Orang yang terluput dari kesesakan itu adalah orang-orang benar.
Orang yang terluput dari kesesakan itu adalah bangsa pilihan Allah. Sebab nama mereka telah tertulis dalam buku kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tadi membaca nats ini di ayat 2, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dalam penglihatan Daniel ini. Namun orang-orang yang dibangkitkan itu sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan sebahagian akan mendapatkan hidup yang kekal. Dipahehe dona mati, jala adong nahehe tu hanguluan nasa leleng-lelengna, alai adong dong si nahehe laho mengadupi kehinaan, mengadupi panghukuman nama noktongi. Jala halak nama luas yang panghukuman nama noktongi, orang-orang yang terluput atau orang-orang yang masuk dalam kehidupan yang kekal itu disebut sebagai orang yang bijaksana. Hidupnya seperti cakrawala yang menerangi dan yang menuntun orang lain dalam hidup yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyuruh Daniel untuk menyembunyikan firman itu dan memateraikannya sampai pada akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatannya itu, Allah menyuruh untuk menyembunyikan, dan itu akan dibuka, itu akan terungkap saat Yesus datang untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Banyak orang saat ini, para ilmuwan, para penafsir, yang mencoba untuk mengungkapkan, namun mereka tidak mampu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 5 sampai dengan ayat 7, Daniel melihat ada dua orang sedang berdiri di tepi sungai. Mereka memperbincangkan bilakah hal-hal ajaib akan berakhir. Mereka memperbincangkan tentang waktu. Pertanyaan, bila manakah itu menunjukkan kapan waktu yang konkret? Namun jawaban satu masa, dua masa, setengah masa, itu adalah jawaban yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dia hanya bisa memastikan bahwa masa akhir zaman terjadi jika kuasa perusak yang merusak bangsa yang kudus itu akan berakhir. Ayat 8 sampai dengan ayat 12, Daniel tidak memahami semua hal itu, sehingga dia bertanya. Dikatakan di dalam ayat 8, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tidak seorang pun yang bisa membuka materai rahasia Allah tentang akhir zaman. Persoalannya bukanlah kapan akhir zaman itu terjadi, tetapi bagaimana setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menanti hari Tuhan. Dan persoalan sadi hari do harono ni Tuhani,
tanggal 3, tahun sedia, bulan 3, jam 3. Dangi persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita untuk mempersiapkan mangarade haroroni Tuhani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini? Yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini yang pertama, jika berbicara tentang akhir zaman, bagi kita itu adalah satu hal yang menakutkan. Dan akhir zaman itu didahului dengan perang, bencana alam, kemiskinan, dan berbagai macam penderitaan. Itu hanyalah permulaan. Namun kita harus menyadari bahwa akhir zaman itu pasti akan terjadi. Merujung do partikian di ngulu jolma, merujung do pertikion. Oleh karena itu, jika kita menyadari melalui nats ini bahwa zaman akan berakhir, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang penuh dengan kekekalan. Asa tusido naing masohot kita. Asa tusido naing duloon misabunut taihi tadi ombason. Akhir zaman akan kita alami di tengah-tengah bumi ini. Yang kedua yang ingin dipesankan oleh nats ini kepada kita, jika akhir zaman itu suatu kepastian, maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Jika akhir zaman itu akan terjadi ketika kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, hendaklah kita mempersiapkan diri. Sotung terdapat kita diharoni Tuhan napa dua kali honi di bagasan haramu. Tuhan masih memberikan waktu parusia bagi kita saat ini. Tuhan masih memberikan waktu kita untuk bertobat saat ini. Baubahon roh. Alan ini hendaklah kita waspada, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Hendaklah sikap, perbuatan, tindakan kita berbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah jangan sesat. Jangan sesat. Jangan menduga-duga, jangan meramal hari Tuhan itu. Jangan kita katakan hari Tuhan itu datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Namun melalui firman Tuhan ini kita diarahkan, kita diajak untuk mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan itu datang, kapanpun hari Tuhan itu, kapanpun akhir zaman itu, kita sudah siap sedia untuk menantinya. Dan harus kita ingat, akhir zaman itu akan ditandai oleh penghakiman, akan dibangkitkan dari kematian. Ada yang bangkit untuk kehidupan yang kekal, dan orang fasik, orang berdosa akan dibangkitkan juga ke dalam penghukuman yang kekal.
Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa panggilan Tuhan saat ini memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hendaklah kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan kita pakai, kita gunakan untuk mempersiapkan diri. Jangan menggunakan waktu dengan sia-sia, tapi pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Namun Tuhan memanggil kami, orang yang percaya ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan menguatkan kami, melayakkan dan memampukan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kami ada di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk semakin memahami rencana-Mu dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang membimbing, mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mempercayai, mengimani, dan menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Tapasada marfata martang yang mahita di bata Jehovah amanami na bangsa di benua ginjang. Puji-pujian hamulia teon saya disobahor nami Tuhan rupa oleh Tuhan. Satu tikion upakilalo kami doa sido dengan dibasamna satu tong mangaramo tinggulu nami. Diliako Tuhan Tuhan hai pason. Alani dibornginon oleh Tuhan boy hai patupahon pertanyangan keluarga nasyak kuriami. Ale Tuhan dipartikan ulina dengan mengidu kami Tuhan dopamu sepaso-paso kami Tuhan ganuk mersa-resa dari tengah-tengah keluarga lihat Tuhan gugu hai pason nak tu dia pihami Tuhan mengalaka seho mana mengaramuti kami asetok-tok kami Tuhan mergugu jalan merlas ni roha jalan merhitehoni mergugu kami tok-tok mendok mau lihat itu dopamu. Ale Tuhan naksaluhuna nasinakapan ni rohanami
sepatulus mai asa tok-tok kami di bagasan lasni rohana syakwe mulia tema tok-tok Tuhan di borginon nunga taruli hami sian hatam na pinatolas ni naposom atok pauratom may di roha dod pikiran nami asaina gabi gugu di hami Tuhan dalam manguduti ari-ari ning udu nami tu katikina mangihut naksoni ma Tuhan naposom napatolhas beritam nauli seho ma Tuhan na malihan ay pason malihung gugu nang habisuhon asabuy na sida Tuhan patari parhum beritam nauli itu akatikina mangihut ganup pami ruas ni huriam taruli dilas ni roha taruli di tondi na mangulu taruli nang dihapor syaun na tugu maradupoko ali Tuhan nang sakap ni roha nami pe asim marham ima di tanggal 14 hari minggu neneng ro disakapi huriam dole Tuhan nanaing patupahon pesta gotilon atong homa Tuhan na mga leon saluh na rekod di ulaon pesta gotilon ni asa marhiteo ni Tuhan ganup ami ruas ni huriam marlas ni roha jala toktong membuat sangap nang di guarmu Tuhan masih gunang dope akan nang sipedo nami tiho alepos doroha nami para siroha do leono mili ditiki na lehet atok Tuhan matang yang elih-elih pangiduan nami say jalo may marihite-hite guarna nakmu Tuhan Yesus Kristus hupasahatay maroha maulete nami tiho amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Shalom, Horas.